Halo guys, kembali lagi bersama saya Andika, tentunya di channel Misi Tekno. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mempercepat Firefox Quantum terbaru tahun ini. Yang banyak dikatakan, bahkan dari Mozilla Firefox-nya sendiri mengatakan browser Mozilla Firefox ini lebih cepat dari versi sebelumnya. Itu betul sekali ya teman-teman. Tapi masih lebih cepat Google Chrome kok dari Mozilla Firefox ini. Itu menurut saya sih ya teman-teman. Mungkin menurut teman-teman itu berbeda, mana yang lebih cepat dari Google Chrome ataupun Mozilla Firefox ini. Tapi menurut saya itu masih cepat Google Chrome. Itu menurut yang dikatakan oleh laptop saya ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa buktikan saya sendiri dengan mengecek Text Manager teman-teman. Nah, sebelum kita mempercepat aplikasi, teman-teman juga harus mengecek berapa sih RAM yang digunakan oleh Mozilla Firefox ini. Oke, di sini saya sudah membuka aplikasi Mozilla Firefox-nya dan saya membuka website YouTube. Sebagai contoh, di sini saya membuka website YouTube ya. Karena jika membuka sebuah website itu atau membuka sebuah tab dan mengunjungi beberapa web, penggunaan RAM itu otomatis akan meningkat. Dan jika memasang ekstensi di browser kalian, browser Mozilla Firefox ataupun browser yang lain, semakin banyak ekstensi yang dipasang dan semakin banyak ekstensi yang berjalan, maka secara otomatis itu RAM akan digunakan banyak RAM yang akan digunakan oleh aplikasi browser kalian ya. Nah, jadi itulah penyebab kenapa browser itu menggunakan banyak RAM ya teman-teman. Semakin banyak tab dan semakin banyak website dibuka, maka RAM itu akan digunakan lebih banyak juga. Oke, saya akan minimize dulu browser saya. Kemudian teman-teman tinggal klik kanan saja di bagian text bar ini, kemudian pilih Text Manager untuk mengecek berapa sih RAM yang digunakan. Nah, di sini RAM yang digunakan itu adalah 34,5 MB. Teman-teman ingat ya, 34,56 MB. Untuk mengingatnya saya akan tuliskan di notepad ya. 34, berapa tuh? 5 MB ya. MB. Nah, ini saya ketikkan di sini agar saya mudah mengingatnya. Oke, saya akan minimize di sini ya. Ini lebih tinggi lagi. Oke, anggaplah segini ya teman-teman, 34 atau anggap saja 38 ya. 38. Oke, 38. Saya akan minimize dulu Text Manager saya. Nah, kemudian untuk mengoptimalkan ataupun mempercepat ataupun mengurangi penggunaan RAM pada Mozilla Firefox Quantum ini, caranya mudah sekali. Kita hanya perlu menggunakan aplikasi yang bernama Firemin 6. Ini sudah Firemin terbaru. Silahkan teman-teman download di link deskripsi video di bawah, itu sudah link website resminya ya teman-teman. Silahkan saja download di sana. Oke. Untuk aplikasinya silahkan download. Jika sudah di-download, sekarang teman-teman tinggal cari saja aplikasinya ya. Nah, ini dia Firemin. Aplikasi ini hanya berukuran 1,54 MB, sangat kecil sekali, dan aplikasi ini juga sangat ringan ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu teman-teman tinggal klik kanan saja dan pilih Extract Here. Dan jika sudah ada aplikasinya, teman-teman tinggal install saja seperti biasa dengan klik 2 kali. Kemudian jika ada notifikasi silahkan pilih Yes. Dan di bagian sini pilih I accept the agreement, kemudian pilih Next, dan pilih create a desktop shortcut dan pilih for all user. Ini fungsinya untuk menambah ikonnya di desktop ya. Kemudian pilih install. Oke, jika proses instalasinya sudah selesai, teman-teman tinggal pilih saja finish. Saya akan close saja ini. Nah, maka secara otomatis Firemin-nya akan ada di desktop. Ini dia Firemin-nya. Kemudian langsungnya itu teman-teman tinggal buka saja ini, buka saja. Nah, maka secara otomatis browser yang pertama kali dioptimalkan ataupun dipercepat itu adalah Mozilla Firefox, karena ini secara default mendukung Mozilla Firefox ya. Tapi tenang saja, aplikasi ini juga tidak hanya mendukung Mozilla Firefox saja, juga bisa mendukung seperti browser Google Chrome, Opera, dan yang lain-lain. Tinggal menambahkan saja ke aplikasi ini ya teman-teman. Untuk cara menambahkannya saya akan jelaskan nanti. Nah, di sini kan sudah terbuka nih. Untuk membuktikan apakah ini sudah dioptimalkan ataupun belum, teman-teman buka dulu aplikasinya Firemin ini, karena jika nggak terbuka dia tidak akan dioptimalkan ya. Kemudian kita lihat Text Manager kita. Di sini sudah berubah guys. Firefox yang tadi kita membuka YouTube sudah berubah menjadi 1,4 MB. Tadi di catatan saya kan itu 38,5 MB. Ini sudah turun drastis kan? Ini sudah turun drastis. Jadi kita berhasil memperkecil penggunaan RAM di browser Mozilla Firefox kita dengan menggunakan aplikasi Firemin ini. Kita juga sudah bisa memperkecil ketika kita membuka aplikasi YouTube ya. Nah, di Mozilla Firefox kan sudah diperkecil nih penggunaan memorinya ataupun sudah dipercepat browsernya dengan memperkecil penggunaan memori.
Jadi komputer yang ataupun laptop yang kalian gunakan itu juga akan lebih optimal ya, karena RAM-nya itu di aplikasi Firefox ini sudah digunakan lebih sedikit. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas gimana caranya menambahkan browser lain di aplikasi Firefox ini agar juga bisa mengurangi RAM yang digunakan ya. Dengan cara itu ada dua pilihan, ada di bagian browse ini dan juga ada extended processes. Caranya saya akan jelaskan dulu di bagian browse ini. Teman-teman tinggal klik saja browse ini, tombol browse ini. Kemudian di sini kan ada nih masih belum terpilih browser yang mana nih yang mau di. Nah, di sini sebagai contoh, seumpama kita akan mengoptimalkan itu aplikasi Google Chrome. Tinggal cari saja ikonnya di desktop. Seumpama Google Chrome, Opera ataupun apapun itu, teman-teman tinggal masuk saja ke file direktorinya ataupun cari-cari saja di bagian sini. Mau cari biasanya kan tersimpan di C ya. Di PC kemudian masuk ke C. Teman-teman tinggal cari-cari saja di mana tersimpan ya file instalasinya itu. Seumpama ini kan Google nih, pastinya akan tersimpan di sini. Nah, tersimpan di sini. Cara mudahnya itu tinggal di desktop saja, klik kanan pada aplikasi Google Chrome, kemudian pilih Open File Location. Teman-teman tinggal klik saja di bagian kotak ini. Jika sudah biru seperti ini, teman-teman tinggal klik kanan saja, kemudian pilih copy. Nah, jika sudah, teman-teman minimize dulu ini, kemudian teman-teman klik kembali di bagian kotak di bagian aplikasi Firefox ini ya. Klik, bukan klik kanan tapi tinggal klik saja, kemudian pilih hapus dan tinggal klik kanan dan pilih paste, maka secara otomatis akan terpaste yang tadi itu. Kemudian teman-teman tekan enter, maka akan masuk kembali ke sini ya teman-teman. Nah, akan sama seperti ini dia. Oke, saya akan contohkan sedikit. Nah, ini dia kan, sama kan. Oke, jika sudah, teman-teman tinggal klik saja ini Chrome, kemudian pilih open. Nah, maka secara otomatis logo yang tadinya itu adalah Firefox akan berubah menjadi Google Chrome. Jadi aplikasi Google Chrome sudah dioptimalkan dalam penggunaan RAM-nya ya. Jadi penggunaan RAM-nya itu akan lebih sedikit di aplikasi Google Chrome. Itu tidak lagi di Firefox-nya. Nah, tapi jika ingin semuanya di Firefox iya, di Google Chrome iya, di Opera iya, itu ada cara kedua, yaitu di extended processes. Caranya klik saja di bagian sini. Kemudian teman-teman bisa menambahkan nama-nama browser kalian di sini. Sumpama itu adalah Google Chrome, tapi jangan namakan aplikasi Google Chrome dengan nama yang berada di desktop ini ya. Sumpama Google Chrome seperti itu, jangan yang di sini karena ini kemungkinan nama ini akan berbeda di file directory instalasinya. Kita bisa mengetahuinya dengan cara seperti tadi, klik kanan saja, kemudian pilih Open File Location. Maka di sini akan ada namanya ya guys, nama browsernya. Teman-teman gunakan nama yang ini dengan cara teman-teman tinggal klik kanan saja, kemudian pilih rename dan pilih copy. Di copy ya, di copy. Nah, copy ataupun ketika saja di sini nama yang ini. Pastikan itu sama ya, Nah, selanjutnya itu teman-teman tinggal pilih saja koma, kemudian yang tadi kita copy itu paste di sini. Maka akan namanya akan sama dengan yang ini ya, teman-teman. Kemudian terakhir itu ketikkan titik dan exe. Nah, seperti itu. Exe ini adalah ekstensi dari Windows. Kalian jangan gunakan yang lain ya jika menggunakan sistem operasi Windows. Kemudian langkah selanjutnya itu teman-teman tinggal pilih save saja untuk menyimpan. Kemudian jika di sini sudah hijau, teman-teman tinggal pilih saja cancel. Nah, maka secara otomatis browser Google Chrome itu akan dioptimalkan secara otomatis. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan browser yang lain, contohnya itu Firefox ataupun browser lain seperti Opera itu, teman-teman caranya sama seperti tadi. Teman-teman tinggal klik kanan saja Firefox ini, kemudian pilih Open File Location. Nah, maka secara otomatis di sini ada aplikasi Firefox-nya ya, cari saja. Teman-teman tinggal rename saja namanya, klik kanan kemudian pilih rename, kemudian klik kanan lagi kemudian pilih copy. Ataupun ketika saja nama ini ya di bagian extended process ini. Kemudian teman-teman tinggal pilih saja extended processes. Kemudian teman-teman tinggal pilih saja di keyboard koma, kemudian klik kanan yang tadi kita copy itu dan pilih paste. Nah, maka akan ada nama Firefox, kemudian pilih exe. Oke, jika sudah teman-teman tinggal pilih saja save dan pastikan di sini sudah ada tulisan warna hijau ya. Kemudian teman-teman tinggal pilih cancel. Maka secara otomatis browser kita itu akan dioptimalkan ya, Google Chrome sama Firefox ini. Tapi menurut saya agar lebih pasti lagi, teman-teman gunakan saja di bagian sini ya. Tapi harus memilih nih. Ketika kalian mau membuka browser Google Chrome, kalian lebih memilih Google Chrome saja di bagian sini agar lebih optimal ya penggunaan RAM-nya. Jika Firefox, teman-teman juga harus memilih Firefox di bagian sini dengan cara browse saja. Kemudian sama seperti tadi sih ya, tinggal cari saja di mana ekstensinya. Kalau Google Chrome tinggal klik Google Chrome kemudian open, maka di sini akan terpilih Google Chrome-nya.
Oke guys, mungkin itu saja di bagian sini. Kemudian di bagian bawah sini ada options. Nah, di bagian sini nih ada start Firefox when Firmin start. Nah, jadi ketika Firefox dijalankan, aplikasi browser Firefox Quantumnya dijalankan, maka Firmin ini juga akan berjalan secara otomatis. Tapi teman-teman harus mencentang ini dulu ya. Pastikan Firmin ini berjalan jika teman-teman ingin mengoptimalkan dalam penggunaan RAM-nya. Kemudian di bagian bawah sini ada start Firmin when Windows start. Nah, ini kan hanya mendukung start Firefox when Firmin start. Ini maksudnya ketika Firefox itu berjalan, maka secara otomatis Firmin ini juga akan berjalan. Tapi jika kita menggunakan menjalankan Google Chrome, maka Firmin ini tidak akan berjalan secara otomatis karena di sini hanya mendukung Firefox saja ya. Kita menggunakan cara lain, kita menggunakan start Firmin when Windows start. Jadi ketika Windows kita dihidupkan ataupun laptop kita dihidupkan, maka secara otomatis Firmin ini akan berjalan secara otomatis juga. Untuk pengaturan selanjutnya itu seperti only Windows memory usage, if usage is over, teman-teman tinggal pilih saja ataupun atur saja. Ini adalah memori maksimal yang digunakan ya. Jika memori maksimalnya itu 5 MB, maka jika Google Chrome ini menggunakan memori sebanyak 5 MB, di sini akan merah dia. Di sini akan merah. Jadi batasnya itu 5 MB. Jika tidak ingin, teman-teman tinggal tambah-tambahkan saja di bagian sini ya. Kemudian di bagian Windows memory of every, teman-teman saya sarankan gunakan ini saja, ataupun silakan coba ini saja, ataupun silakan coba-coba saja yang lain ya. Itu terserah teman-teman. Oke, jika pengaturannya di bagian sini itu sudah pasti seperti ini, teman-teman tinggal pilih saja save di bagian bawah ini ya. Kemudian pastikan ini berwarna hijau, setting update successfully. Kemudian teman-teman tinggal pilih saja cancel untuk menutup. Tapi ini tidak tertutup, dia akan masuk ke sistem try. Di sini dia. Nah, ini dia Firminnya. Oke. Di Firefox, maksudnya di benar Firefox Quantumnya itu sudah dioptimalkan, itu hanya memakan RAM 0,1 MB. Ini hanya 0 MB ya kan, berarti aplikasi Firefox ini sudah berhasil diperkecil penggunaan RAM-nya. Oke guys, mungkin itu saja tutorial cara mempercepat ataupun memperkecil penggunaan RAM pada Mozilla Firefox dan browser-browser yang lainnya. Semoga tutorial ini bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan logo loncengnya ya di samping tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video channel Misi Tekno selanjutnya.